Waktunya review materi. Automatic transmission. Simak sampai selesai. Nyambi madang rapopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, teman-teman semua, sekarang kita sudah memasuki pertemuan terakhir di mapel PSBTKR dengan subbab transmisi otomatis ya. Kali ini pertemuan kali ini maksudnya ya, Pak Guru hanya akan fokus pada review ya, review dari pertemuan 1 sampai yang terakhir, di review di pertemuan ini, sekaligus memberikan pertanyaan kuis ya untuk kalian, dan nanti silakan dijawab seperti biasanya. Oke ya, gak usah lama-lama, untuk mempersingkat langsung saja. Kali ini Pak Guru menggunakan metode baru, menggunakan Sway ya, Microsoft Sway, penyanyi Office 365. Oke, silakan disimak pelan-pelan saja, alon-alon baik. Oke ya, karena kita review maka kita bahas hal-hal penting dan sedikit pertanyaan nanti untuk dijawab di Microsoft Forum. Oke ya, yang pertama yaitu kita bahas tentang awal mula ya, yaitu pengenalan transmisi otomatis, mengenal transmisi otomatis. Oke, transmisi otomatis berdasarkan posisi gerak, posisi penggerak ya. Nanti ada depan dan belakang. Kita cek saja. Transmisi otomatis penggerak roda belakang. Ini juga bisa digunakan di penggerak 4 roda ya. Contoh mobilnya adalah yang sudah pernah dibahas, yaitu Subaru ya. Oke. Kemudian setelah penggerak roda belakang, kamu akan menjumpai transmisi otomatis berdasar posisi penggerak roda depan ya. Transmisi penggerak roda depan, contoh mobilnya apa? Yaitu Honda Jazz. Di bengkel pun, di bengkel kita tercinta ya, di bengkel SMK HKTI 2 itu juga menggunakan transmisinya Honda Jazz penggerak depan, transaxle ya. Berikutnya, transmisi otomatis berdasarkan pemindah daya. Nah, cara kerjanya menggunakan konverter torsi yang mengubah tenaga mekanis dari mesin. Mesin itu kan menghasilkan tenaga mekanis, itu diubah menjadi energi kinetis. Energi kinetis terjadi itu di turbin ya, turbin runner lebih lengkapnya ya. Terjadi perubahan menjadi energi kinetis di situ. Kalau masih di pompa, pump impeller ya, itu masih mekanis karena masih terputar oleh flywheel dan sin. Sedangkan di turbin runner itu sudah posisi diputar karena adanya fluida berupa minyak transmisi otomatis. Itu ya. Kemudian disalurkan ke drive shaft ya, lebih tepatnya ke input shaft ya. Jenis transmisi ini maksudnya adalah
jenis yang menggunakan konverter torsi ya adalah paling umum, paling banyak di Indonesia terutama. Contohnya ya mobil ini nih ya, yaitu Avanza. Begitu ya. Berikutnya, transmisi otomatis masih pada berdasarkan pemindah daya. Jenis transmisi ini juga umum ditemui pada mobil-mobil terbaru. Prinsip kerjanya mengganti gigi konvensional. Maksudnya apa? Mengganti set planetary gear dengan drum ya, dengan CVT ya. Drum yang ukuran atau rasionya selalu berubah kalau disambung dengan sabuk maupun rantai. Karena rasio transmisi ini terus berubah, transmisi CVT dapat menyesuaikan agar kerja mesin menjadi lebih sigap dan ringan. Efeknya BBM lebih irit gitu ya. Banyak ditemui pada city car seperti Jazz maupun Yaris gitu ya. Oke. Kemudian bicara masalah CVT, kan ada dua ya, dua yang modelnya mirip, yaitu sabuk dan rantai. Nah, ini untuk pertanyaan pertama, pertanyaan nomor 1. Nanti dijawab di forum ya. Bukan nomor 1, berarti nomor berapa ya? Nanti kamu sesuaikan sendiri melihat di forum. Pertanyaannya, selain tipe CVT yang belt dan chain, ada satu lagi kan yang sudah Pak Guru bahas, itu tipenya apa? Contoh di mobil apa? Gitu ya. Kalau yang ini, yang chain itu di Audi rantai ya, chain itu rantai di mobil Audi. Kemudian CVT ya mobil Jazz ini. Nah, kalau yang tipe satunya itu apa dan di mobil apa? Itu untuk pertanyaan. Silakan nanti dijawab di forum. Berikutnya, transmisi otomatis berdasarkan pemindah dayanya. Ini masih membahas berdasar pemindah daya. Yaitu ini yang kemarin belum terbahas, berarti tambah ya. Dual clutch DCT ya. Transmisi jenis ini menggunakan kopling ganda. Ganda berarti 2 ya, yang dikendalikan oleh komputer. British lagi, oke. Kedua kopling bertanggung jawab atas gigi yang berbeda, yaitu yang genap dan yang ganjil. Alhasil, setiap perpindahan gigi menjadi sigap dan halus karena transmisi tersebut memiliki 2 kopling yang bekerja dalam waktu yang bergantian sesuai dengan gigi yang kalian pilih. Gitu ya. Kopling ganda DCT. Transmisi otomatis jenis ini masih terbilang jarang, tetapi bisa ditemui di Indonesia seperti pada mobil VW Golf. Itu ya, ini mobilnya ya, VW Golf. VW berarti Volkswagen, pabrikan Jerman. Seri selanjutnya atau seri sebelum-sebelumnya itu VW memproduksi, ada VW Kombi ya, kemudian VW Kodok itu ya, kalian bisa sering melihat lah di jalan raya. Oke. Next, masih berdasar pemindah daya, yaitu AMT, Automatic Manual Transmission. British lagi ya, latihan ngomong bahasa Inggris dengan nada British. Oke. Apa jadinya jika transmisi manual digabung dengan transmisi otomatis? Ya mobil ini contohnya. Itu terjadi pada AMT.
Transmisi ini sebenarnya adalah transmisi manual yang dikendalikan secara otomatis oleh aktuator. Dengan prinsip kerja sama persis dengan transmisi manual, namun dikendalikan oleh komputer secara otomatis. Kalian pun bisa memilih untuk menggantinya secara manual dengan kopling yang dijalankan oleh komputer atau sepenuhnya dikendalikan oleh komputer. Transmisi ini terdapat pada mobil Suzuki Ignis. Nah, jenis AMT ini Pak Guru sudah membahasnya, sudah menyinggungnya di pertemuan saat Pak Guru menjelaskan tipe tuas transmisi. Ya, tuas transmisi. Nah, ini mirip dengan yang Pak Guru jelaskan di situ, di video yang ada penjelasan tentang tuas transmisi, yaitu yang bisa diposisikan ke M, atas plus, bawah min. Itu nama transmisinya apa? Ya, ini pertanyaan berikutnya setelah yang pertama tadi. Ini pertanyaan berikutnya. Nanti kamu jawab pertanyaan ini di forum. Jenis AMT ini sama persis seperti jenis titik-titik. Ya, nama lainnya lah, cara gampangnya dan dalam tanda kutipnya. Namanya itu apa selain AMT? Pak Guru sudah jelaskan di video pada bagian tuas transmisi. Oke ya. Itu pertanyaan kedua tadi. Berikutnya, komponen utama transmisi otomatis. Ada konverter torsi ini, konverter torsi ya. Yang kedua ada planetary gear. Berarti unit planetary gear ini planetary gear ya. Kan enggak hanya satu planetary gear. Kemudian HCU, hydraulic control unit. Ini yang di bawah sini ya. Dalam tanda kutip yang mengatur sebagai otaknya ya. Nah, Pak Guru mau bertanya, ini untuk pertanyaan ketiga atau berikutnya, nanti dijawab juga ini di forum ya, di Microsoft Form. Setelah torsi converter ini, komponen berikutnya apa di sini ya. Komponen berikutnya setelah torsi converter itu apa di sini? Jawab ya. Ini pertanyaan ketiga berarti ya. Ketiga atau keempat. Oke. Nah, berikutnya. Tombol shift lock. Ya, tombol shift lock berarti ini seperti pada gambar ini ya. Shift lock. Nah, shift lock ini gunanya buat apa? Fungsinya buat apa? Ini pertanyaan berikutnya yang kamu wajib jawab di Microsoft Form. Oke ya. Jadi total sudah ada sekitar 5 atau 6 atau 4 itu Pak Guru lupa tadi. Pokoknya ini pertanyaan berikutnya yaitu shift lock ini gunanya buat apa sih? Silakan dijawab. Oke. Kemudian yaitu berikutnya adalah pembahasan tentang diagnosa. Salah satu diagnosanya seperti pada gambar ini, yaitu kebocoran pada minyak transmisi otomatis. Ya. Kebocorannya itu kan bisa disebabkan oleh seal karet, ya, perpak dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi pertanyaan berikutnya, yaitu ini paling gampang, pertanyaan paling gampang. Warna minyak transmisi otomatis yang dalam kondisi masih bagus itu apa? Ya, ini pertanyaan tergampang. Oke ya. Begitu. Usai sudah review transmisi otomatis, usai sudah pertemuan
yang membahas transmisi otomatis, berarti total transmisi otomatis ini memakan pertemuan paling banyak, 7 pertemuan kalau nggak salah. Dan pada pertemuan berikutnya ya, yaitu kita akan membahas kopel ya, atau propeller shaft atau poros propeller begitu. Oke, usai sudah, sekian dari Pak Guru. Apabila ada kekurangan harap dimaklumi ya, karena terbatasnya media ya, seperti sound ini ya, Pak Guru juga pakai sound HP ini gitu ya. Apabila ingin ditanyakan ya, kamu bisa japri ke Pak Guru. Sekian, Pak Guru akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.